Lagi bareng sama Mas Heng di sini di Kampung Satwa, Yogyakarta, guys. Wih, bagus banget. Langsung ada info-info kayak gini ya? Iya, langsung. Jadi, guys, bajuku tuh karakteristiknya apa? Wah, ini enak banget nih. Jadi kita main kesini tuh nggak cuma sekedar ngeliat-ngeliat kura-kura gitu, tapi kita tahu itu apa gitu ya, Mas? Iya, makanya buat bahan kita belajar bersama. Tiba-tiba ada. Wah. Waduh. Ada. Oh, di situ ya? Kita sambung. Memang dia kalau butuh jemur panas dia ada di sana. Enak Kalau banget. dia mau nyejuk di sini, di atas sini, lalu turun ada air di bawah. Enak Jadi, banget kandangnya ini. Kobra Jawa berarti ini ya? Ini kobra Jawa. Wih. Ya, takut juga. Saya juga takut. Tetap takut aku. Takut iya. Jangan usah soal wah ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Jangan. atas juga ya bisa ini. Tuh, guys. Tuh. Karena aku juga pernah ngerasain trotnya itu lumayan, Mas. Oke guys, di video kali ini aku lagi bareng sama Mas Heng di sini di Kampung Satwa, Yogyakarta, guys. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu aku tuh pernah kesini, Mas ya. Iya. Waktu itu kita start, ya. kalau nggak salah ya kita start dari sana waktu itu ya guys. Yang banyak ular-ular dan lain-lain. Di situ masih ada, Mas? Masih ada ya. Masih ada beberapa. Makin banyak atau ada yang berkurang atau gimana nih sebenarnya? Ada yang nambah, ada yang berkurang. Oh, ada yang masuk, ada yang pergi Keluar, gitu ya, ya. kayak gitu lah guys. Kita bakal coba buat lihat dari sini dulu deh, Mas ya. Oke. Ini kalau misalnya kita lihat ada kayak QR ini buat apa nih? Buat transfer ini, buat apa nih? Ini buat apa nih, Mas? Bukan kris ya, jadi gini, bukan biar kris lebih ini. simpel, segala hal terkait dengan satwa yang ada di sini kita masukin digitalisasi di sini. Oh gitu, ini bisa aku scan ini? Bisa. Oh gitu. Ini Cek. kemarin programnya dari Fakultas Biologi. Oh gitu nih guys ya. Wih, bagus banget. Langsung ada info-info kayak gini ya? Iya, langsung. Jadi guys, bajuku tuh karakteristiknya apa? Wah, ini enak banget nih. Jadi kita main kesini tuh nggak cuma sekedar ngeliat-ngeliat kura-kura gitu, tapi kita tahu itu apa gitu ya, Mas? Iya, makanya buat bahan kita belajar bersama. Keren sih ya guys. Ini waktu dulu Mas si nyolong isinya, sekarang udah ganti, Mas. Nah, senyulong yang dulu hanya sekedar karena kandang yang kita perbaiki, Oh, kita gitu. sementara pindah, terus sekarang udah di sana lagi. Oh berarti kemarin tuh cuma sementara gitu ya? Ini isinya apa Mas sekarang, Mas? Sini ada Orlitia burunensis atau kura-kura bajuku sama Manuria emis. Oh gitu. Mau lihat? Mau Boleh, kita cek? boleh Mas. Boleh dong Mas. Kita mau lihat Mas. Dari luar sebenarnya Tapi kelihatan, cuman nggak maksimal. agak kumuh ya. Nggak apa-apa Mas. Karena memang gini, karakteristik dari Orlitia burunensis itu memang harus kumuh. Oh gitu, Dia lebih suka apa namanya yang berlumpur ya, Gitu yang ya berlumpur dia? yang kumuh. Dengan pH yang sangat rendah, kadang-kadang cenderung agak asam. Oh gitu. Wah, Nah, guys. kalau udah terlalu bersih nanti malah justru dia nggak berkembang biak dan juga kadang-kadang ada efek di kulitnya. Iya. Biuku. Berarti di sini. Dulu Oh, ini dulu nih. namanya biuku. Nah, ini yang betina. Ini Dulu namanya biuku, sekarang udah bajuku. Nah, di Permen LHK 106 tahun 2018 berubah nama. Oh gitu. Selama ini aku tahu itu biuku. Iya, Sekarang kita bajuku. tahunya dari dulu juga biuku toh. Tapi kalau mau bener mah Olitia aja ya. Olitia itu nama ilmiahnya ya guys. Ini dia guys. Ini jantan betinanya yang mana Mas Heng? Ini yang di bawahku ini yang betina. Ini tak buangnya dulu. Oh gitu. Oh ini dia guys. Oh, ya. Wow. Ini betina Ini betina ini. dan pernah Wow. Pernah bertelur juga ya Mas ini ya? Pernah. Udah beranak Jadi- pinak juga guys. Wah ini ini yang jantan. ini teh gede tapi masih belum maksimal size kan? Wow. Itu ada yang begini lagi ya, tidak. Serius. Oh iya guys. Bedanya gimana? Bedanya Mas. Kalau betina jantan itu dia panjang, lebih panjang ininya. Oh seekornya ya. Sampai sini kan. Iya. Kalau ini cuma sampai sini nih. Oh gitu iya. Ya. Ini juga kayak lebih rata ya kalau Nah, jantan ya. ini kalau ke betina lebih kayak gini. Nah, Ya. jantan lebih agak Cekung gitu ya, rata cekung gitu ya. ada Oh, sedikit gitu. cekungannya. Buat naik ya ke betinanya ya. Biar Mau pas. ngambil itu tapi susah Mas, nggak usah Mau, Mas. ambil itu. Susah jangan deh. Tapi teman-teman bisa lihat dari sini guys tuh ya. Itu gede banget guys ternyata ya. Dan sebenarnya masih bisa gede lagi ya Mas ya ini tuh ya. Ya, masih bisa gede lagi. Ingat banget dulu ini kandangnya si Nyulong, tapi waktu itu kan gara-gara memang lagi dievakuasi aja gitu ya. Karena di Ini sana gitu. rusak dan sebenarnya juga sekarang udah mau harus perbaikan lagi itu kan. Oh, ini namanya juga improvement ya guys ya, perbaikan mantap ya. Ini dia kalau kebalik kayak gini bisa balik lagi nggak Mas ya? Bisa. Oh, bisa sebenarnya. Bisa. Kalau nggak bisa ya susah juga ya. Kalau di alam siapa yang mau bantu tuh? Bener sih ya, kalau di alam nggak ada yang bantu kalau misalnya dia nggak bisa balik sendiri guys. Tapi dia pasrah ya di sini ya. Tapi di dalam sana juga ada lagi Mas. Masih ada di situ ada. Kita ada 4 di sini, dua pasang sebenarnya. Ini emang kura-kura Brazil juga ya ini ya sebagiannya. Kura-kura Brasil ya kayaknya juga udah potensial invasif di tingkatan kita ya. Oh gitu, ya. Nah, makanya tetap kita tampung teman-teman hobis daripada kemudian dilepas liarkan di alam rusak, ya. kita tampung di sini. Jadi ini emang beberapa tuh dari penghobis berarti ya? Dari penghobis. Ini ada beberapa dari penghobis yang memang sudah nggak bisa dipiara lagi oleh mereka. Iya. Kita tampung. Daripada asal-asal dibuang di sungai Iya, kayak gitu di kan sungai apalagi nanti kan rusak. kura-kura Brazil gini kan dia gampang berkembang biak ya. Untuk jadi invasi
spesies di tingkatan kita ini potensial banget. Potensial banget ya. Ngeri guys, jangan sampai lah ya. Jadi taruh di sini aja guys. Kalau kayak gitu deh. Kita ke kandang yang lain ya Mas Heng ya. Oke. Ini bener-bener kita deket banget guys dan bisa masuk ke kandang-kandang. Nanti ke kandang buaya pun kita bisa masuk Mas. Boleh. Ngeri Kalau juga mau sih. pegang juga bisa nanti. Apa? Kalau mau menangkap buaya juga bisa. Nangkep buaya guys. Nanti dia aja yang nangkep aku nggak ngerti guys. Iya guys. Ih, menarik banget sih ini ya. Oh ini juga nih ada kandang lagi nih. Iguana nih di sini guys sekarang guys. Iya. Iguana ini ya. Tuh, ini ada iguana hijau sama iguana merah guys di sini ya. Lagi pada bersantai ya. Ini kalau misalnya 2 ekor kayak gini sepasang atau gimana? Mas? Sepasang. Kalau ini karena kan jantan itu nggak bisa digabung sama jantan ya. Iya. Tapi udah kemungkinan besar sepasang berarti ya memang ya. Iya. Secara ini ya. Jelas pasang. Oke. Ini tuh blue apa hijau sih Mas? Ini sebenarnya hijau dan ini nampaknya juga lokalitinya agak ke Kolombia. Oh gitu. Karena aku nggak berani bilang ini full Kolombia, tapi warna Kolombianya nampak gitu ya. Nampak ya, karena emang iguana ini kan ada beberapa jenis juga ya. Ada yang Kolombia sama yang mana iguana ya Mas, ya biasanya ya. Sebenarnya sama, iguana semua. Tapi untuk lokalitinya ada yang El Salvador, ada yang Peru, ada yang Kolombia. Nah paling yang seneng temen seneng ini kan yang Kolombia dulu. Iya. Tapi sekarang pun kayaknya ya udah semuanya murah banget. Iya benar sih. Kalau sekarang iguana udah berancur gitu Iya, aja udah deh. hancur. Iya oke guys. Ini juga ada isinya Mas atau nggak ada? Ini ada AST. Serius, AST Iya, ditaruh di sini. AST. Ya namanya juga. Mau dikeluarin? Oh ada tuh ya di dalam situ. Tuh. Ya AST lah pokoknya. AST, Janganlah Mas lah, repot lah. Tapi ini emang kandangnya enak banget sih. Iya, variasi dari apa namanya? Dari tetap ya. Ini teman-teman dulu anak-anak mahasiswa yang bikin. Oh gitu, ini enak sih tempatnya sih. Saya kalau jadi AST senang kayaknya di sini Mas. Dan tahu-tahu udah gede ya, perkembangannya mereka cepet ya ternyata ya. Apalagi kan ditaruh di tempat seperti itu, kadang-kadang kelihatan, kadang nggak pas lihat, udah gede nih ya gitu ya. Iya, lebih liar gitu kan, ya, lebih alami kan gitu. Pengennya seperti itu. Mantap sekali ya guys. Nah ini ada lagi nih, kadang-kadang di sini nih guys. Yang di sini ada senyulong tulisannya. Senyulong Dada merah sama Ambon. Ada ini Mas senyulongnya di sini. Mau dikeluarin? Nah kalau ini nggak kelihatan kan. Penasaran nih, senyulongnya mana nih dia nih? Senyulongnya masih kecil kali ya di sini ya? Itu sudah sekitar 1,5 meteran. Lumayan ya, aku nggak kelihatan ya guys. Memang nggak pakai, harus pakai alat itu. Oh ya jangan kalau nggak pakai alat Mas, ngeri kan? Pakai hook terus dikeluarin nanti tarik bisa sebenarnya. Oh gitu, ya. Mau coba? Boleh sih Mas. Kalau ini aku penasaran soalnya guys. Boleh guys, kita ambil dulu alatnya guys ya. Masuk nih Mas. Masuk yuk. Oke. Ini keren banget sih. Ini bikinannya nih. Deket banget dia sama air itu. Di dalamnya lumayan ya, maksudnya bukan yang cetek-cetek banget. Siap. Aduh guys, nggak pernah siap lagi guys. Udah gede kalau dulu. Dulu waktu masih kecil itu sering tak keluarin ya. Ketika ada kunjungan yang mau pengen masuk, yo. Kalau udah gede kayak gini keluarin repot juga ya. Atau lumayan. Oh, dia di sana berarti. Guys, ini tuh airnya sangat hijau berlumut dan membuat kita menjadi deg-degan ya guys. Soalnya nggak kelihatan. Serius. Ada yang kemarin coba, kenapa itu airnya berlumut nggak dikasih sirkulator ya? Karena dengan seperti ini mereka udah nyaman, nggak ada masalah ya malah nggak masalah. Nanti kalau jernih banget dia malah nggak nyaman ya. Enak toh. Iya. Nah, di apa namanya di alam tuh kadang-kadang pikiran kita kalau bersih, higienis itu bagus juga. Iya, buat manusia tapi belum tentu ya. juga buat hewan. Iya benar-benar. Ini kok nggak ini ya guys ya, kayak nggak langsung muncul ya kak. Tapi udah kerasa Mas itu Mas. Udah nih. Mana sih dia? Oh gede banget guys. Waduh mau dikeluarin lagi guys. Wah, gede pisan ini. Tiba-tiba ada. Wah. Waduh. Guys. Ngeri juga nih. Faisal juga kengerian ini ya. Wah, kalau kita nggak mau diangkat. Kalau diangkat dia keganggu nggak Mas? Kalau ini ya. Gak usah Mas, kayaknya Mas. Gak mungkin. Kan udah kelihatan dia. Sebenarnya ini udah mau tak pindah ke kandang yang lebih besar. Jadi fungsi kandang di sini hanya sekedar untuk kandang penyiapan. Dulu dia masih kecil, sekarang udah mulai gede ya, 1,5 meter udah ada itu ya. Gak ada yang nyangka pasti segede itu Mas. Makanya ini juga kita kemarin lagi konsultasi sama yang ahlinya. Iya. Untuk kita coba pindah ke kandang yang lebih besar dan kita coba untuk kawinkan. Oh gitu. Tapi belum mature juga segitu. Belum ya, emang badannya gede tapi masih gede belum. Panjang. Ya? Cuman nanti kalau dia dipindah ke kandang yang lebih lebar lagi, dia akan lebih cepat. Iya. Nah ini masih diskusi di tingkatan kawan-kawan pakar kami. Oh gitu, ya Nanti ampun. kalau advisernya kamu satu
ternyata oke ke sana. Gas langsung masukin ke sana ya. Tadi juga warnanya bagus lagi sih. Maksudnya gitu loh. Keren banget tuh warnanya. Apa senyulong itu cenderungnya dia lebih ini ya, lebih bening ya. Walaupun dia lebih gelap tapi cahaya beningnya itu lebih gitu ya. Keren ya guys ini. Itu si buaya ini ya, senyulong. Senyulong tapi masuknya buaya ini. Senyulong ternyata kalau dulu dia masuknya di Crocodilidae. Tapi sekarang katanya pindah ke Gavialidae. Oh gitu. Walaupun memang kalau ngomongin bentuknya memang cenderung masuk ke gavial ya. Gavial benar. Kalau seperti itu ya, menarik banget. Di sini ada sepasang. Serius ada 2 ekor? Ada 2 ekor. Tapi satunya juga kurang lebih segede tadi. Satunya lebih kecil. Tadi yang lebih gede. Oh gitu. Yang satunya lebih kecil. Gak ada yang nyangka ini ada orang kayak ngeliat nggak ada apa-apa nih, padahal guys senyulongnya ya tadi gede lumayan segitu ya. Apalagi senyulong ini kan adalah salah satu kayak bisa gede kan, bisa gede banget kan. Bisa 3 meter up, bisa 5 meter ada nggak sih? 5 meter mungkin bisa. Oh, kita yang guys. ada di sana itu pandang gede itu sekitar 3 meteran. Wah ntar kita bisa lihat ya mas ya. Ada di dalam air atau keluar guys itu si? Sifatnya senyulong itu dia penakut. Tidak gitu. seperti yang lainnya, tidak seperti Pegasus ataupun Novagine ya. Kalau senyulong ini kalau sama orang dia langsung turun. Langsung turun ya? Langsung turun. Kalau yang di sana itu juga turun juga, tapi paling kelihatan cuma kepalanya doang. Oh gitu, nggak apa-apa lah. Berarti kita bisa lihat ya guys ya nanti ya. Tapi kita bisa kasih makan nanti kura-kura yang ada di dalam. Tapi kita sudah harus siap ya. Kalau dia nanti naik, harus siap ya. Wow guys ya. Mas Eng takut lupa HP-nya Mas Eng. Oh iya. Kejemur HP-nya. Oke, dada merah tadi lihat kura-kura Ambon juga tadi ada di sini ya guys. Ada, dada merah ada nih. Tadi aku lihat dia langsung pada masuk juga karena memang dada merah Ambon pada pemalu-pemalu gitu. Jadi ini tuh isinya ada apa nih tadi Mas Eng? Ini ada retik sama dipong. Oh gitu. Dipong tuh kayak yang itu ya, yang ular piton darah. Piton tapi kecil gitu ya. Dia kayak bantet ya itu ya. Piton darah. Iya. Cuman emang ini sengaja dibikin seperti ini supaya dia nyaman ya Mas Eng ya. Karena kan kemarin cuacanya panas banget ya. Oh iya. Makanya ini mau tak kurangi kok juga sayang, mau tak kurangi nanti. Nanti nggak enak juga nggak sih dianya kalau kepanasan. Masuk Mas Engnya guys ya. Emang gede Mas ini. Emang kelihatan ya Mas? Emang kelihatan guys. Aku nggak kelihatan loh. Kulitusnya. Kok dia lihat sih? Aku nggak lihat apa-apa guys. Hoi. Saya di hook ya. Tadi sih yang kaget tiba-tiba gede ya. Gila guys, itu gede banget untuk tempat di sana. Gede Sal. Wah iya ya. Terus. Cuma dia lagi agak sakit ya. Kemarin kita kena virus, kena bakteri kayaknya. Oh dari begitu. Iwan kemarin udah Wah kalau sama dipongnya nggak ada. Dipongnya di azan. Ini apa Mas? Ini kita ada panana, kadal panana. Kadal panana ada dua spesies. Yang ini apa? Irian ya. Aduh saya juga kurang paham lagi. Ini irian, katanya irian gitu kan. Terus yang satunya halmahera. Halmahera, oh iya. Kok halmahera? Mana? Aku tujuh halmahera sih satunya nanti. Kalau tidak lupa ya aku ya. Lupa ya. Buat teman-teman yang tahu mungkin ya nggak apa-apa ya. Coba ya. Soalnya sih terlalu banyak hewannya Mas, jadi wajar lah kalau misalnya keliru sedikit mah ya. Sebenarnya banyak ya di sini ya. Ini ada apa emang? Dia di luar ya. Oh ada yang suka masuk ke sana kah? Tadi pada masuk ke dalam situ Mas. Tadi aku lihat tuh. Bisa jadi. Iya. Cuman yang nama di bawah batu ada tuh guys, panana juga tuh. Kayaknya ada lumayan banyak deh di sini. Pada ngumpet guys. Bermacam-macam di sini ya. Ada landak mini juga nih Mas kalau aku lihat di sini. Ada mini. Ya sebenarnya ini beda relung, tapi ternyata mereka dicampur aman sampai hari ini. Udah tahunan di sini nggak ada masalah. Iya. Dan landak mini itu dulu pernah berkembang biak, itu sudah generasi berapa, tapi belum berkembang lagi. Iya. Nah, yang masih misteri itu di panananya. Panana. Bagi teman-teman yang ada masukan terkait dengan breeding panana, boleh evaluasi ke kandang kami juga nggak masalah. Ntar terus ke komentar ya, ntar Mas yang baca ya. Siapa tahu ada. Ada ini, Mas kandangnya kurang kayak gini. Oh ini enclosure kurang ini karena panana harus seperti ini, nggak apa-apa. Nanti dievaluasi ya Mas ya. Iya, kami senang kalau ada evaluasi dari teman-teman netizen juga, teman-teman apa namanya, yang hobi juga. Iya, hobi juga ya. Mungkin ada teman-teman lebih punya pengalaman silahkan ke komentar ya. Di atas itu juga kayaknya ada yang berwarna-warna tapi menyeramkan itu. Oh iya. Ini Tropidolaemus wagleri. Wagleri itu ya? Wah, ini viper Mas maksudnya Mas? Maksudnya viper. Di Kampung Satwa ini kami juga menggunakan apa namanya reuse recycle gitu ya. Oh, maksudnya apa tuh, gimana tuh? Makanya ini bekas jualannya sayur emak-emak. Oh iya betul, iya betul. Konsep jadi tera gitu ya. Oh iya, tapi ini aku kalau jadi wagler juga senang ya tinggal situ. Soalnya bagus guys ya. Iya. Dibikin ini enclosure enak banget itu. Ya, yang terpenting kan dia nyaman.
ya, 5 principle of animal welfare-nya ya sedikit banyak terpenuhi lah. Minimal kalau di kami itu kita peras 5 principle itu jadi 3. Yang pertama adalah papan atau tempatnya atau enclosure-nya. Dia harus benar-benar bikin nyaman dari satwanya sendiri. Terus yang kedua adalah pangan harus tercukupi. Tercukupi itu tidak berlebih ya. Jangan sampai kemudian seperti Hemodeus yang kemudian sudah mau menjadi Tuhan dan malah banyak masalah karena kegemukan gitu kan. Nah, makanya itu harus pas proporsinya. Terus yang ketiga adalah pasangan. Jangan dibiarkan terlalu jomblo seperti kawan-kawan itu. Kawan-kawan terlalu jomblo bujang lapuk ya. Misalnya kan di situ. Benar. Makanya semua itu paling enggak itu terpenuhi untuk di hewan-hewan kita. Akhirnya mereka juga akan lebih nyaman menikmati hidupnya. Ya sih, sejauh ini sih aku lihat ketiga itu tuh sangat diusahakan sekali ya. Bahkan yang lagi nggak ada pasangan juga benar-benar lagi diupayakan untuk kita terus upayakan. Ya makanya. Jadi tetap ya walaupun kadang-kadang untuk satwa-satwa tertentu itu tidak bisa langsung kita campur. Iya betul. Kayak ini yang di atas tadi ada Varanus indicus. Ntar kita lihat ya Varanus indicus ya. Atau beberapa jenis biawak yang lainnya itu kalau langsung dicampur ternyata mereka justru saling berkelahi. Termasuk juga kayak musang itu juga nggak bisa asal campur. Oke. Karena ada beberapa tertentu yang mereka baru bertemu. Oh gitu. Siap. LDR itu memang menarik. LDR menarik ya. Tapi kalau udah terlalu banyak campur akhirnya malah justru berkelahi. Oh gitu. Ada di situ berarti ada ya? Ada. Coba kita lihat Mas. Kita lihat ya di sini ada beberapa yang tadi disebutkan ya, ada musang-musangan sama ada apa tadi Varanus indicus. Ini Varanus indicus. Sebenarnya di semua Varanus. Kalau ini apa ini Mas di dalam sini? Ini jadi satu. Dimasukin sini sekarang. Oh, itu di atas. Nah, Varanus indicus ini kan dia semi arboreal juga ya. Iya. Oh, guys. Dia langsung mau nyamperin loh itu. Nah, posisinya dia lapor. Sebenarnya tadi mau waktunya hari ini kasih makan sebenarnya. Oh iya guys tuh. Cakep banget ya warnanya. Berarti ini emang dari Indonesia berarti ya, biawak Indonesia punya ini ya? Maluku punya. Oh Maluku itu. Lebih banyak dikenal Varanus indicus atau biawak Maluku. Dia sudah masuk dilindungi. Oh dilindungi ini. Buat teman-teman yang nakal pelihara jangan lah ya. Nah sebenarnya di sini kan memang kita mau konservasi untuk breedingnya ya. Cuman ya tadi ini juga udah ada sepasang, tapi ini yang betina, yang jantannya nanti betinanya ada di sana. Kalau kita campur ternyata nanti kelahi gitu ya. Kelahi hanya pas tertentu di musim sama-sama birahi mereka mau. Tapi kalau enggak gitu. Ya tetap. Ini mantep banget lagi tempatnya ini ada kayak semacam ituannya. Mau coba diturunin gua. Tapi dia gigit gak Mas? Galak nggak maksudnya? Ini biasanya jinak. Nah ini tapi ini dia respon makan. Respon makan itu. Iya itu mah respon makan dia. Bukan yang kayak ingin menyakiti. Enggak. Nah, susah di mana? Susah deh. Apa-apa Mas. Desain kandangnya yang memang bukan untuk bermain kita ya. Jadi desain kandang kita desain untuk dia berkembang biak sebenarnya. Makanya keren banget lagi kandangnya. Ini posisinya jadi kandang kita desain yang di atas itu ada. Oh di situ ya. Kita sambung. Memang dia kalau butuh jemur panas dia ada di sana. Enak banget. Kalau dia mau nyejuk di sini di atas ini, lalu turun ada air di bawah. Enak banget kandangnya ini. Oh ini sampai sini. Oh ini kandang dia. Oh nyambung ya? Nyambung sampai di bawah tangga ini. Kalau dia mau sembunyi mau nih di sini bisa. Ya Allah bener-bener ya guys. Enak banget ya jadi biawak di sini ya. Teman-teman yang menarik di biawak ini kan semuanya adalah satu genus Varanus ya. Iya betul. Satu genus Varanus tapi yang diketahui berbisa baru Komodoensis ya. Oh iya gitu ya. Makanya kalau kemudian ke depannya ada teman-teman yang riset bahwasanya bener nggak sih yang lainnya ada Venom juga. Itu kan menarik. Itu menarik juga. Kawan-kawan yang kemudian pengen riset ke sana. Kalau pengen riset lebih lanjut boleh ngobrol dengan kami di Kampung Satwa. Dan kami juga ada teman-teman dari BRIN yang spesialis biawak. Oh gitu. Dan mereka sangat suka kalau kita memang mau ada yang mau riset ke sana. Ntar lah kontak dan lain-lainnya sama aku ditulis di deskripsi ya guys. Siapa tuh mau ada yang diskusi sama Mas Heng dan juga teman-teman yang lain boleh deh. Boleh makanya. Ada teman-teman yang pengen riset tentang senyulong, tentang biawak, tentang indicus atau tentang Politia burunensis ataupun apapun reptil yang dilindungi yang memang hari ini perlu perhatian kita yang lebih. Ya, kenapa enggak teman-teman ambil peran konservasi di situ. Mantap. Sabi banget guys ya. Ini mau coba dikeluarin guys. Dengan susah payah ini Mas Heng nih. Nyangkut dianya. Nyangkut itu bukannya nyangkut gimana sih dia. Oh, tapi dia sebenarnya bonding sih. Segini mah bonding sekali guys sebenarnya ya. Cuman emang dia ini aja agak susut. Anak nakal. Oh, oke. Mas ini mah gemuk pisan Mas. Iya. Nah, ini dulu
Ini dulu serahan dari teman-teman kelompok studi herpeto, faunanya Fakultas Biologi. Oh gitu ya ampun Jadi waktu guys. dulu kita mau ngurus terkait dengan perizinan Iya. satwa dilindungi, dan dia juga merasa tidak nyaman karena ini bahwa satwa dilindungi, akhirnya diserahkan ke Balai Konservasi dan kemudian sekalian kita coba di sini. Berarti memang ada beberapa orang juga yang dia tuh pelihara hewan dilindungi karena dia tidak tahu ya. kalau Iya kan research tidak tahu, terus kemudian mereka punya kesadaran, diskusi dengan kami, akhirnya banyak yang diserahin. Kalau nggak gitu. diserahin ke kami, nanti bisa dibantu juga untuk ke Balai Konservasi. Balai konservasi ya. Asal pengakuan aja gitu ya. Iya. Aduh gitu ya. Ya, daripada jadi masalah Iya, gitu kan. iya. Dan juga ya memang kasihan juga karena ketika sudah dilindungi berarti kan sudah langka, benar-benar langka ya. Bener sih guys. Ih, keren banget sih ini. Ya itu. Nah, ini sifat jinaknya masih ada sehingga kalau mau dilepas liarkan pun Wah kayaknya nggak akan bener ya kalau kayak gitu ya. dan juga kita juga Lagi shading dia tuh. ya, dan juga dia nggak tahu ini lokalitinya mana, dari mana gitu ya. Karena Oh, iya, lepas iya, liarin kan harus pas juga lokalitinya. Balik lagi. Nah nih, ini langsung masuk lagi guys. Kayak Mas Heng sahabat biawak ya ternyata ya. Dia sama biawak bener-bener langsung bonding sekali guys. Tuh dia turun. Ini biawaknya juga enak banget mas di sini mas. Tuh dia turun sekarang. Aku mau mandi dulu di bawah. Iya. Yang terpenting pangan, papan sama Pasangan ya. pasangan. Nah, pasangan ini memang agak kasuistis Agak tricky tadi. dia, agak Ah, tricky dia. Siap lah. Kita juga jodoh-jodohan mas sama manusia lagi gitu kan. Hewan juga kurang lebih sama lah. Iya. Langsung dikunci guys supaya aman ya dia. Ini kalau di sini tuh fenom-fenom ya mas ya. Di sini ada beberapa yang fenomen, ada yang enggak. Oh gitu. Tapi kan beberapa ular yang ada di sini itu kan buat kawan-kawan untuk belajar gitu kan. Oh gitu. Jadi Iya. kalau di kampung satwa jangan kemudian berharap ada ular yang mahal-mahal gitu ya. Karena kita nggak pernah kontes. Iya. Dan di sini bukan untuk kontes, ini lebih banyak untuk belajar. Untuk belajar, Jadi ya. ada beberapa, jadi ada viper. Oke, itu di atas tuh viper apa tuh mas? Ini Alburabris dari Mauritius Alburabris atau ular hijau ekor merah. Wow. Ini hasil rescue dekat sini juga. Ada warga yang berani terus kemudian diserahkan ke kami. Oh berarti ini emang asli dari sini nih? Asli dari sini. Oh gitu, ya ampun ini guys. Abu labris ya guys. Ini juga Nah, ada lagi yang nih. ini ranjau darat Gibuk, ikan gibuk apa? Rhodostoma. Rhodostoma, ya. Rhodostoma ini kalau di Yogyakarta hanya ada di daerah Gunung Kidul. Oh gitu, iya. Rhodostoma itu sebenarnya viper juga ya mas? Viper tanah gitu viper ya? tanah. Kalau viper tuh nggak bikin meninggal ya? Lebih ke nekrosis ini ya? bisa fatal juga ya. Tapi bisa fatal juga dan nekrosis juga iya. Tapi yang ini lokality teman dari Borneo kemarin bawain. Oh, gitu. Ini Borneo. Yang Borneo ciri khasnya dia lebih agak kemerah-merahan. Iya. Kalau yang lokal Jogja ada di situ. Tapi efeknya mas sama, bisanya mas sama gitu kurang lebih ya? Wow. Nah itu kan. Dan antiveninya juga ternyata ini sama dengan kita punya polivalen ya. Polivalen Gitu. untuk satu rhodostoma, buah kobra sama bungarus. Oh itu sama tuh berarti tuh kalau misalnya amit-amit kena itu istilahnya si penawarnya ya gitu ya? Penawar antiveninya hanya cuma satu itu ya. Itu ya. Ya makanya Indonesia itu memang lucu kok. Kita banyak banget ular berbisa, tapi antiveninya cuma hanya untuk 3 spesies. Oh, gitu Yang ya. lainnya sambil berdoa. Tapi udah ya langsung syahadat ya. itu makanya. Ngeri juga ya guys sebenarnya ya. Oke. Ini ada semua mas isinya mas. Ada. Yang ini lareangon. Klareawan. Lareangon. Nah ini barusan masuk. Oh iya masuk dia dalam air. Ya. Dia disebut lare angon karena lare itu kalau orang Jawa bilang kan anak. Angon anak. itu artinya menggembala. Oh menggembala Jadi ya. katanya dulu dia jadi sahabatnya anak-anak penggembala waktu ke sawah. Oh, Dan ini gitu, kebanyakan lare ada angon. di sawah kita memang. Nggak berbisa tapi kalau dia. Nggak berbisa. Oh iya. Tapi kalau Pak Heru Gundul bilang dia berbisa jam 12 siang ke atas gitu. Serius? Kata Pak Heru Gundul Oh, ada gitu. kontennya kan gitu. Tapi nggak apa nanti Gitu. itu bisa jadi sebuah diskusi ilmiah. Diskusi Kira-kira mana ini yang sesuai dengan asumsi ilmiahnya seperti apa. Oke, Risetnya gitu. yang kemudian kita harus tunggu. Oh, iya, Karena benar. sifat ilmiah itu kan kemudian dialektis. Hari ini dipercayai kan kedepannya belum tentu juga. Betul sih itu sering banget terjadi sih. Karena itu, makanya ya. kan ketika ada tesis dari Pak Heru Gundul kalau dia berbisa di jam sekian sampai jam sekian, nah teman-teman yang ada di saintis untuk bisa kemudian membuktikan itu. Oke. Bukan untuk jadi bahan el-elan perdebatan yang nggak ada ujungnya. Iya. Untuk kemudian itu jadi sebuah tantangan baru. Wah. Harapannya seperti itu kan? Harapannya seperti itu. Iya. Iya. Spesies ini. Termasuk juga jenis ini. Ini apa nih? Viper punisius. Ini ada di daerah kalau di Yogyakarta ada di daerah Menoreh sama Merapi.
Nggak kelihatan ya tapi Mas ya dia. Lagi. Oh, ya ampun memang. Nah, dia apa? Kok kita nggak lihat sih? Dia memang berkamuflase dengan lingkungannya. Lingkungannya ya, iya. Berarti Viper juga ini sama Viper ya? juga, itu betina, ini jantan. Oh gitu, oh sama juga ini cuma bener susah lihatnya ya. Ini di bawah sini juga sama. Ada di bawah situ ya, susah sih lihatnya guys. Oke. Di bawah sini juga kelihatan ada kulit yang ini yang sedang. Yang ini sama. Jenis apa tuh Mas? Jenisnya picung. Picung atau apa jenisnya latinnya? Ini mau diapain ini? Ini aman Mas? Apa? Ini nggak berbisa dia? Picung ini ular yang tidak hanya berbisa tapi juga beracun. Ya Allah. Dia nggak cuma venomous tapi juga poisonous gitu ya. Oh gitu, iya. Tapi ya di dalam sini kayaknya. Ini nggak apa-apa lah Mas. Tadi habis kita kasih makan juga. Yang satunya ada di sini. Iya. Tapi kelihatan tuh ada kulitnya juga guys. Nanti kita dikasih lihat aja guys ke teman-temannya. Ini masih ada semua Mas. Berapa Mas? Ada beberapa. Hati seperti ini yang kelihatan nih, yang kelihatan aja nih. Yang kelihatan nih. Ini jelas Ini tadi Lareangon juga sama. Oh, ini Lareangon nih. Iya. Terus yang ini ada ular, kalau orang Jawa bilang ular tampar dari sini ya. Ular tampar. Ular tampar itu kalau di aku udah dilali tuh nama-nama ilmiahnya. Iya, ini saking banyaknya ya. Ini ular tampar tuh kayak gini nih. Hah, masuk ke dalam situ. Oh, sama nggak berbisa juga ya Mas kalau ini ya? Dendrialpis pictus. Oh gitu, masuk ke dalam sana guys. Nih aku coba pencahayaannya guys ya. Oh tuh, kelihatan tuh guys. Kelihatan ya? Iya tuh guys, kelihatan tuh ya. Nah ini kurang lebih seperti itu lagi guys ya. Ada di dalam sana ya. Berarti mereka tuh banyak juga yang tadi ada kelapa kayu pada masuk ke dalam situ ya Mas ya? Oh, nah ini banyak banget di sekitar kita. Dikiranya ular berbahaya padahal enggak. Makanan utamanya dia katak. Oh katak, iya. Kalau tadi yang berbisa sama beracun dia mau katak mau kodok gitu kan. Oh, katak buduk, kodok buduk yang kecil-kecil dia masuk. Kodok buduk itu bukan beracun ya? Beracun ya, makanya justru racunnya di kodok buduk dia simpen jadi racunnya dia. Oh, jadi katanya selain venomous, poisonous itu gara-gara salah satunya mungkin itu kali ya? Makannya juga beracun. Oh gitu ternyata ya guys. Nah ini apa nih Mas? Nah ini yang buat teman-teman masih sering belajar, buat anak-anak biasanya bedain mana yang venomous, mana yang enggak. Bahannya adalah dua ular hijau ini sama yang hijau satunya yang ini, yang tadi sama dengan sana ya. Nah, apalagi ini guys. Nah ini teman-teman dari TK PAUD sampai SD SMP biasanya belajarnya wajib ini. Jadi bedain mana yang berbisa, mana yang berbahaya, mana enggak. Coba nih cerita saya anak PAUD nih, gimana ngejelasinnya? Bisa anak PAUD. Yang pertama anak-anak PAUD akan ngelihat dari mengamati ekornya, kepalanya sama badannya. Oke, ekor dulu nih Mas. Ini ekornya gimana nih kalau ini? Ini ekornya abu-abu. Jelas banget abu-abu. Nah ini yang tidak berbisa. Oh itu. Mau nyoba digigitin boleh? Oh coba Mas. Jangan. Ini yang tidak berbisa. Jadi anak juga bisa buat mainan dan bau. Memang agak-agak bau gitu ya, baunya lebih ya. Namanya ular apa ini Mas? Ular gonyosoma. Oh oke. Terus yang ini yang ekor merah. Ini ada dua macam kalau di Jawa, ada albulabris sama insularis. Semua sama-sama hijau. Nanti detailnya silakan di riset sendiri. Iya. Yang terpenting adalah kepala segitiga sama ekornya merah. Oh gitu ya. Nggak usah dipertimbangkan, nggak usah diukur segitiganya sama sisi atau sama kaki. Oh nggak usah ya, nggak perlu ya. Pokoknya dilihat-lihat kira, oh ini segitiga nih udah berbisa tuh. Nanti kalau diukur malah direpot toh. Oke. Terus yang ketiga ini, yang ular pucuk. Yang ini ularnya kayak ular kecil ya, dia lebih kecil. Nah dia berbisa tapi rendah, hanya untuk membunuh cicak. Cicak mah metal tuh sama dia tuh. Kan cicak. Kalau orang mah apa? Bukan gatel. Nggak ngefek ya? Nggak ngefek. Oh ya ampun. Nah ular ngefeknya beneran ini. Kalau ini kena nih ular nih. Apalagi cicak ya guys. Ular ini sebenarnya ada teman-temanku yang kemudian karena ini fenomenanya nggak ada, belum ada antiven ini di Indonesia ya. Oh iya. Teman-teman ada yang pakai aliran kemudian pakai tusuk jarum untuk mengeluarkan fenomnya. Ada gitu, juga teman-teman yang pakai imobilisasi mengurangi pergerakannya. Iya. Dan ya banyak yang masih sering perdebatan, sering kenceng-kencengan bahwasanya ini lebih benar daripada ini. Nah, tapi harus riset ilmiah lagi. Harus riset ilmiah. Terus yang kedua, karena riset ilmiah itu kan kemudian kita balik lagi ke kaidah ilmiah dialektika itu tadi. Hari ini dianggap benar, belum tentu besok benar. Betul. Nah ini yang kemudian kita nggak perlu kemudian jadi otot-ototan sampai kemudian berkelahi hanya karena berbeda pandangan nasab. Yang satu pakai tradisional, pakai insisi, pakai dicoblosi, terus yang satu harus pakai imobilisasi sesuai WHO dan sebagainya. Ya silakan kalau kawan-kawan mau pusing-pusing berdebat di situ. Tapi bagi kami yang masyarakat ilmiah, selama itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bukti hari ini benar, belum tentu kedepannya dianggap benar
terus menerus. Mantap. Nah ini yang kemudian kita pahami bersama. Kita pahami bersama, betul. Sehingga Siap. kawan-kawan punya keluasan berpikir, kesabaran hati, pikiran, dan perasaan untuk menerima sebuah kebenaran-kebenaran yang baru. Betul. Ini bukan sebuah doktrin agama yang harus kita peluk sampai mati, toh. Iya. Ini malah semakin terupdate, semakin bagus buat manusia ya, Iya, yang lain. harus semakin manusia, nggak apa-apa. Kemarin juga Iya. setelah aku sempat kemarin kita nyoba mewacanakan untuk penanganan kawan-kawan yang tradisional pakai insisi atau pakai coblos pakai jarum itu dengan kawan-kawan BRIN. Kawan-kawan BRIN bilang, Mas coba didata nanti dalam 1 tahun ada berapa kejadian dengan metode itu, berapa yang selamat, berapa yang enggak. Oh, udah mulai ya, udah mulai. Ya, teman-teman baru coba ngumpulin datanya itu. Nanti kalau memang ada kesempatan, Gusti yang bikin ular itu membuka peluang untuk kita riset bareng, kenapa tidak? Entah Nah, gitu ya. Jadi bukan kemudian jadi bahan perdebatan yang nggak ada ujungnya lagi. Ya, kan, betul, gitu. betul. Gitu. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Nah ini dimulai dari 3 ular ini nih. Ada lagi Mas, sini Mas. Oh, kalau ini yang khas tadi ya, ini yang ranjau darat tapi yang Oh iya. yang kalau tadi Sama lah ya kayak tadi ya. Heeh. Tapi ini dari Jogja punya nih. Ini Jogja punya. Oke. Daerah Gunung Kidulan. Dia cenderungnya Masuk lebih dalam. hitam ya. Iya. Kelihatan nggak? Gak begitu kelihatan sih, cuman kelihatan. ya kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Oke. Atau juga udah bisa di browsing sendiri. Iya sih, Jadi, browsing juga dapat sih Iya, sebenarnya. Rhodostoma. Oke deh guys, kayak gitu ya. Berarti itu ya Mas ya, mungkin yang ada di sini ya. Kalau di bawah sini ada nih, ini ada isinya nih. Ini kobra albino sama Oh, kobra gitu? biasa. Kobra albino. Walaupun ini kobra albino ada di sini, kobra biasa ada di sini, jangan minta aku untuk pegang ya. Aku tetap takut untuk itu. Ya. Janganlah ya guys ya. Karena memang di sini bahan buat belajar, bukan bahan buat pegang-pegangan. Iya, soalnya kan yang kayak gini mah ya untuk ini aja lah ya, untuk divisualisasi lah, bukan Ya. buat dimainin lagi guys. Ya. Beda sama biawak tadi lah ya. Mendingan pegang-pegang pacar lebih nikmat daripada Iya. pegang ular kemudian jadi resiko kan gitu ya. Iya, udah ini megang-megang. Iya, kalau itu dipegang paling-paling gampang dikit ya lumayan lah. Tapi Nah, kalau ini kita- kesenggol dikit rumah sakit kan repot. Iya, betul guys. Nah, ini yang kobra biasa. Dan menariknya kobra itu kalau sama teman-teman yang buat edukasinan itu ya satu-satunya ular yang kemudian ketika kita goda itu dia langsung berdiri tegak, tambah gede. Nanti kalau udah klimaks, sudah maksimal dia cerot. Oh gitu. Ini dia. Satu-satunya yang cerot kan cuma kobra ya. Coba ya betul. Cuma kobra, lainnya nggak ada. Ya dia ini guys, kobra Jawa berarti ini ya. Ini kobra Jawa. Wih, ya takut juga. Saya juga takut. Tetap takut. Takut Nggak ya. usah soal-soal ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Jangan. atas bro, di atas bisa ini. Tuh guys, tuh. Karena aku juga pernah ngerasain cerotnya itu lumayan mas. Serius? Iya. Ke mata kemana dia Ke biasa mata, ngarahnya? dia langsung arahnya ke mata dan mesti presisi dan ya lumayan kayak kena belean itu. Aduh. Ya 24 jam mata itu nangis terus. Oh, ya ampun. Kalau pengen ngerasain nangis bukan cuma karena tinggal baca atau karena nggak punya duit. Ya udah, nah ini. Ngerasain lagi. Ya udah disembur kobra Jawa ya. Ah, Gitu. iya. Itu udah mulai ini ya, masuk lagi dia guys. Sebenarnya tuh mau kobra mau apapun yang seberbisa gimana pun dia berusaha menghindar berarti mas ya. Iya, dia menghindari konflik. Bukannya melawan Bukan tuh kayak melawan. udah kalau misalnya udah nggak ada jalan lagi nih kita lawan baru gitu kali ya. Iya, mereka makanya ya. itu perlawanan bagi ular bagi satwa itu jalan terakhir. Jalan terakhir sebenarnya guys. Tadi Tapi teman-teman tetap tuh kayak melawan, nggak diem aja ataupun menghindari dia. gitu. Iya. Kalau dia menghindar, ya dia akan menghindar, dia akan nyari jalan aman ketika memang masih ada pilihan. Masih ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, ya udah lawan Iya, aja. lawan dia ya. Oh. Kayak gitu sih guys ya. Kayaknya soalnya tadi kelihatan juga dia walaupun kayak dibuka gimana dia bukan kayak berusaha melawan kita tapi dia berusaha kayak cari celah lagi buat dia bersembunyi guys. Iya, dan seperti itu. kayak gini juga, misalkan, oh mas, kok tadi masuk ke tangan, masuk enggak? Kita juga harus hafal dengan karakter Dewanto mas. Iya. Karakter Dewan seperti apa? Kalau ini dibuka aja langsung berdiri, langsung trot ya, saya nggak berani. Oh, iya. Ini dulu pernah sama kiper yang lama, karena ini juga dulu sumbangan. Oh, ini guys. Dari teman-teman hobiis, mereka udah tahu, oh ini karakternya kayak gini, bisa kita hafalin. Karakteran juga ya Karakternya. Oke deh guys, kalau kayak gitu ya nih. Kalau yang albino ya kurang lebih juga sama lah ya. Kurang lebih kayak gitu sama, ya. bahkan ini lebih karakternya lebih Lebih ngeri ya ini ya? ngeri lagi, ini langsung. Oh, jangan lah ya guys. Ntar kita lihat footage-nya aja lah ya. Dan ini Kurang juga lebih seperti apa dari ya. teman-teman juga, bukan dari kita beli itu enggak. Nah, ini teman-teman hobi yang udah, wah ini udah nggak bisa kita rawat lagi. Taruh sini ya mas. Taruh sini ya. Buat bahan edukasi, buat bahan belajar. Ini kalau misalnya aku masuk lagi kayak juga dia langsung kabur nih. Di sini aja lah. Tapi enggak deh, kayaknya dia masih tidak bukan ancaman kayaknya dia.